semua. Ini kali pertamanya aku take video diri aku sendiri ngomong di depan kamera. Sebelumnya aku tuh udah bikin YouTube sebenarnya dari lama, dari aku SMA, dimana waktu itu aku upload tentang film pendek yang aku bikin waktu aku sekolah SMA. Tapi waktu itu udah ada ide untuk bikin konten, cuman aku sampai sekarang literally belum berani untuk eksekusi, apalagi untuk mencoba nampilin diri aku depan kamera kayak gini. Tapi karena pikiran itu terus menghantui aku, jadi aku memutuskan untuk belajar merecord diri aku sendiri depan kamera. Hampir sebulan kali aku bikin challenge untuk diri aku sendiri, dimana aku ngomong depan kamera kayak gini. Dan aku pengen belajar untuk ngomong apapun yang ada di benak aku. Dan aku hari ini pengen bikin video tentang kegelisahan aku dalam bermedia sosial. Nah, jadi aku mau ceritain dulu. Aku termasuk salah satu generasi Z atau Gen Z. Dan aku sebenarnya waktu SD sampai SMP itu nggak terlalu, justru sampai SMA nggak terlalu yang kayak addictive untuk main HP, main sosmed gitu. Cuman iya, aku tahu ada HP dan teman-teman aku banyak yang punya HP, banyak yang punya Instagram juga. Tapi waktu itu kayak lingkungan aku sangat mendukung aku untuk ibaratnya kayak interaksi secara real gitu. Jadi setiap ada waktu luang aku selalu spend time sama teman, atau misalnya ikut ekstrakurikuler, menjalani hobi yang aku suka. Jadi aku benar-benar sama sekali nggak tertarik gitu sama media sosial. Tapi akhirnya waktu aku mulai kuliah itu aku dapat lingkungan yang kayak kurang suportif. Jadi karena waktu itu juga pandemi ya, jadi kan gak mungkin dong anak kuliahan gak punya HP. Jadi aku tanpa sadar punya habit untuk main HP. Jadi awalnya tuh aku punya akun Instagram tapi nggak pernah dipakai gitu. Aku cuma kadang kalau misalnya gabut kayak pengen lihat video lucu-lucu gitu. Tapi justru lama-lama video di Instagram gitu yang nggak penting itu aku tonton. Jadi disitulah mulai terjadi addictive. Jadi di situ aku mulai kayak merasa screen time aku makin bertambah. Dan puncaknya karena adiksi itu kan susah ya untuk dihilangkan gitu. Maksudnya nggak langsung orang hari ini adiksi besoknya langsung totally sembuh gitu. Enggak. Waktu itu aku pernah kayak screen time terlama aku itu 12 jam. Dan itu hampir aku lakuin berapa kali dalam seminggu. Maksudnya screen time selama itu aku lakuin berapa kali dalam seminggu. Dan hasilnya tingkat anxiety aku parah, makin meningkat gitu, stresnya makin meningkat. Dan akhirnya itu mempengaruhi pola tidur aku. Dan aku sempat ada kayak minta obat gitu untuk kayak merilis stres aku. Dan akhirnya kuliah aku pas pandemi itu dipulangkan aja ya ke rumah. Jadi di rumah itu aku banyak berinteraksi secara langsung sama orang-orang, sama keluarga aku. Di situ mulai mereda gitu. Nah, terhitung dari tahun 2019 pertama kali aku kuliah sampai sekarang video ini dibikin tahun 2025, jujur adiksinya itu masih belum sepenuhnya hilang guys. Jadi aku merasa aku harus melakukan sesuatu dan memaksa diri aku untuk benar-benar keluar dari lingkaran itu. Makanya aku hari ini memutuskan untuk bikin video seperti ini, dimana aku ngomong sama kegelisahan aku bermain sosial media. So aku ngerasa banyak banget ya dampak buruk yang sekarang efeknya aku rasakan karena aku kebanyakan main sosmed. Jujur ya guys, itu skill komunikasi sama skill sosialisasi aku itu sangat-sangat kurang menurutku. Karena menurut aku ya, kalau misalnya kita main sosmed gitu, kita kan nonton video-video gitu, kita disuguhi beragam video dalam waktu berjam-jam setiap hari, dalam berapa minggu, dalam berapa tahun. Itu kan otak kita cenderung pasif gitu. Jadi
akhirnya lama-kelamaan secara nggak sadar kita tuh sebenarnya tidak melatih skill sosial kita dan skill komunikasi kita kalau misalnya bermain sosial medianya berlebihan. Dan itu yang aku rasain sekarang gitu. Jadi kayak ketika ada orang tuh susah banget untuk aku berbaur, untuk aku mencoba komunikasi, padahal sebenarnya aku tahu apa yang pengen aku komunikasiin, tapi begitu ngomong tuh kayak susah gitu. Dan aku merasa kayak aku nonton banyak video dan aku tahu ada video ini kadang ada kayak video pengetahuan gitu-gitu, cuma aku merasa kayak kosong aja gitu. Nah apalagi semenjak aku mulai aktif di Instagram, kayak aku merasa kayak interaksinya tuh apa ya, tidak membuat hidup aku fulfilling gitu. Nah, apalagi ketika kalian ngepost story atau foto, terus di situ teman kalian kayak nge-like, mungkin ada beberapa yang nggak nge-like juga, itu kayak gimana ya, menimbulkan perasaan-perasaan dan pikiran yang gak enak sih menurut aku gitu. Kayak misalnya dulu aku pernah kayak terjebak ketika aku ngepost konten atau foto atau video itu justru banyak komen dan support itu yang datang dari orang-orang yang benar-benar strangers dan orang-orang yang lebih dekat sama kita, misal teman-teman kita, teman kerja atau teman kuliah let's say. Itu justru sebenarnya mereka tuh melihat story kita tapi mereka sama sekali tidak reach out kita. Jadi sebenarnya mereka kayak memantau, tapi dukungan-dukungan itu justru datang dari orang-orang strangers yang benar-benar kita nggak kenal. Nah akhir-akhir ini aku merasa kayak capek banget dengan siklus yang kayak gitu. Jadi aku kadang upload konten tapi aku kadang juga break gitu dari Instagram. Jadi ada beberapa saat kayak aku kadang deaktivasi akun, kadang aku log out selama beberapa minggu terus balik lagi ya tadi karena adiksi tentang sosial media. Kadang aku ngerasa capek gitu interaksi di Instagram yang seperti itu. Akhirnya dalam beberapa bulan terakhir aku udah men-setting bagaimana aku bermain sosial media. Yang pertama, karena platform yang aku sering buka adalah Instagram, aku setting di management time di Instagram itu tadinya 30 menit dan sekarang jadi 15 menit. Jadi ketika waktunya udah selesai, kalian udah buka Instagram selama 30 menit sampai atau mungkin waktu yang kalian tentukan itu, kalian akan keluar secara otomatis dan aplikasinya nggak akan bisa dibuka. Sebenarnya bisa diakalin, cuman itu kan balik lagi ya ke kesepakatan kalian gitu. Nah terus aku lebih beralih ke media sosial yang durasinya panjang, kayak misalnya YouTube oke, dia adalah sosial media gitu, cuma karena durasinya panjang kita mesti effort menonton dari awal, pertengahan sampai akhir. Jadi kita tahu apa yang pengen disampaikan si content creator dalam video itu, sampai apa lesson yang bisa dipelajari dari video yang kita tonton gitu. Kadang kan ada beberapa video pendek di IG tuh yang kayak nggak ngerti gitu konteksnya apa gitu. Dan jujur ya guys, kalau misalnya kita kebanyakan loncat-loncat untuk nonton video pendek gitu dari satu topik ke topik lain, itu sangat-sangat mengganggu fokus. Aku pernah beneran yang kayak gak fokus, literally gak fokus banget, real gitu. Dan itu rasanya gak enak banget. Untuk mengembalikan fokus kita lagi itu rasanya gak enak banget. Dan aku juga pernah dalam sehari itu aku fokus, tapi gak langsung yang kayak bangun tidur aku fokus, tapi aku olahraga, terus jam tidurnya mesti bener, mesti cukup, terus makannya juga mesti tepat waktu dan cukup juga secara gizi gitu, minum air putihnya apalagi, dan bagaimana kita berinteraksi dengan HP kita, screen time kita itu juga sangat mempengaruhi fokus kita. Dan akhir-akhirnya aku mengubah lagi, bukan mengubah sih, kayak menambah tips lagi bagaimana aku bisa tetap bermedia sosial tapi gak yang separah dulu gitu dalam aku bermain sosmed. Jadi aku pengen mengurangi tapi gak yang literally untuk cut off medsos gitu, karena aku juga perlu untuk memposting foto-foto aku, fotografi, karya fotografi kan, supaya tetap terhubung juga
karena aku suka untuk share karya-karya aku di media sosial gitu. Nah, tipsnya yang aku lakuin akhir ini adalah aku sebenarnya nggak terlalu suka banget baca buku, nggak yang anti juga, cuma baca tapi kayak yang nggak terlalu sering juga. Nah, akhir ini aku tuh udah beli beberapa buku setiap aku gajian. Nah, bukunya itu ada berapa? Sebentar aku ambil. Nah, jadi ini adalah kumpulan buku-buku yang aku beli di setiap aku gajian. Sebenarnya belum semuanya aku baca, cuman ini buku aku biasanya taruh di dekat tempat tidur. Jadi untuk mengatasi aku bermain sosial media gitu, baca buku, dan baca bukunya itu nggak yang terlalu berat gitu loh. Jadi menurut aku, dari aku pribadi ya, mungkin kalian juga ada yang gak suka gitu buat baca buku, tapi kalian juga kayak gak pengen gitu untuk terlalu banyak main media sosial dan pengen otak kalian tuh lebih aktif aja gitu. Gimana cara ngisi kegabutannya? Mungkin kalau misalnya kalian punya ide untuk gimana kalau kita baca buku aja gitu, saran aku baca bukunya itu dari hal-hal yang ringan atau dari topik yang benar-benar kalian suka. Nah, aku sendiri tuh sebenarnya suka topik-topik tentang misteri. Jadi kemarin aku beli buku yang tentang kayak kasus kriminologi pembunuhan gitu, detektif buku ini, cuma belum selesai aku baca. Dan ada juga buku yang pengen aku check out juga, namanya Indonesian X-File. Itu aku juga udah baca bukunya di Ipusnas, itu bagus banget. Dan jujur, melakukan aktivitas offline seperti ini itu membuat hari aku merasa lebih panjang aja gitu. Kayak gimana ya, kayak iya kita bosan karena nggak ada sosial media, tapi rasanya menyenangkan. Entah gimana gitu, kayak kebosanan itu tuh beda kayak kebosanannya aku ketika kebanyakan main sosmed. Karena kebosanan yang bener-bener kita nggak ngapa-ngapain tuh melahirkan ide-ide kreatif sih menurut aku. Dan menurut aku solusi untuk mengganti screen time aku dengan baca buku lumayan berpengaruh sejauh ini. Mungkin kedepannya aku juga akan menambah lagi aktivitas-aktivitas pengganti untuk mereplace gimana aku bermain sosmed, supaya aku bisa lebih mereduce screen time aku untuk bermain sosmed, cuma tidak secara drastis. Dan tadi pagi aku juga mampir ke Gramedia dan aku beli lagi bukunya Eka Kurniawan, Cantik Itu Luka. Aku banyak dengar orang-orang baca buku ini, cuma aku gak mau kayak spill sama mereka. Jadi oke, aku akan beli sendiri dan kita akan baca buku ini gitu. Aku akan buat buku ini maksudnya. Dan videonya cukup sekian aja karena aku yakin juga gak ada yang nonton sih. Karena aku di sini cuma pengen latihan ngobrol aja, pengen sharing aja. Nggak apa-apa kalau misalnya videonya nggak banyak yang nonton. Yang penting aku udah latihan ngobrol depan kamera dan aku senang untuk mengeluarkan keluh kesah aku dalam bermain sosial media. Kalau misalnya kalian punya cerita yang sama tentang keluh kesah kalian bermain sosial media, kalian boleh share dan berbagi tipsnya. Oke, sekian aja video dari aku. Sampai jumpa di next vlog. Bye.